Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Apa kegiatannya sebelum sekolah tadi? Sudah sarapan? Sudah. Sholat subuh? Sudah. Sudah sarapan? Sudah sholat? Sudah siap ya belajar? Siap. Sekarang kita ibu absen dulu. Siapa yang tidak datang hari ini? Oke. Oke. Sebelum ibu ini memulai pelajaran, ini pengen mengetahui dulu atau persepsi dulu ya. Menurut kamu, dalam bayangan kamu, ya, yang dikatakan perpindahan panas atau kalor itu seperti apa? Perpindahan kalor itu disebabkan karena ada apa? Suhunya yang bagaimana dulu? Yang panas atau tinggi. Sudah itu suhu yang rendah. Nah itu kan artinya kan ada perpindahan panas karena perbedaan suhu. Ya, itu sebentar sebelum kita memulai persepsi dulu nanti kita ini. Ibu akan bagikan link. Kita silakan dikerjakan linknya dulu. Kita melaksanakan pretestnya dulu ya. Oke. Sudah dikirim? Silakan. Tokennya 1 2 ABC 1 2 3. Belum dikirim ke itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan dirinya sendiri? Semoga kita selalu diberikan sehingga kita bisa beraktivitas dengan leluasa, beribadah, dan bisa membantu orang tua kita. Ini saya dari Edmond. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan belajar tentang sifat dan bangsa. Dan di sini ada beberapa ayat. Tanpa ada panas yang diserap oleh air, kemudian ada air mendidih dan air yang dingin. Bagaimana sih perpindahan kalori yang terjadi? Kalau ada panas ya. Ini di sini ada perpindahan kalori yang disebut konduksi, kemudian konveksi dan radiasi. Lalu kita bahas satu persatu. Ini kita lihat beberapa kakak ini sedang memasak bersama. Tentu nanti mereka akan melibatkan proses pawang. Kemudian kita bisa mengerjakan kira-kira proses apa namanya, namanya. Baru kita lihat gambar berikut. Di sini ada beaker gelas berisi air kemudian dipanaskan. Setelah beberapa waktu, nampak gelembung-gelembung air yang naik dari bawah ke atas. Ini menunjukkan adanya pergerakan air yang panas menuju air yang dingin. Ini sendok ini nampak putus karena terjadi pembiasan ya. Nah, dari kejadian ini sebenarnya ada beberapa proses yang kita lihat. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Baik, untuk menentukan mana konduksi, konveksi, dan radiasi, mari kita lihat satu persatu penjelasannya. Nah, konduksi adalah proses perpindahan panas seperti ini. Ketika ada panas melalui penghantar, maka panas itu akan melalui penghantar, tapi tidak disertai oleh perpindahan penghantarnya. Jadi penghantarnya ada dilalui oleh panas. Jadi panasnya akan berpindah dari bagian ujung ke ujung yang lain. Panasnya saja yang pindah, penghantarnya tidak pindah. Sehingga nanti setelah beberapa waktu tentu orang yang memegang mesinnya akan merasa panas. Nah, bisa juga dicontohkan seperti ini. Ketika tungku dipanaskan seperti ini, lama-lama akan terjadi perpindahan panas melalui tungku yang bersifat menghantarkan panas ini. Banyak ini saat memegangnya harus menggunakan cempal sebagai isolator atau penahan panas. Nah, bahan yang menjadi penghantar untuk panas itu disebut konduktor. Nah, untuk menghantar panas namanya adalah isolator. Ini adalah percobaan sederhana. Apabila lilin ditempelkan pada besi atau logam yang sedang dipanaskan, maka nanti akan terjadi sesuatu untuk membuktikan memang terjadi panas atau tidak. Nah, lama-lama lilinnya akan meleleh dan terjatuh. Oke, apakah bisa menyimpulkan apa itu konduksi? Ya, konduksi adalah perpindahan panas tanpa diikuti perpindahan zat. Jadi panasnya saja yang pindah melalui penghantar atau konduktor. Sekarang kita akan melihat yang konveksi. Kita lihat di sini perpindahan panasnya diikuti oleh perpindahan air. Jadi air yang membawa panas itu ikut pindah ke atas. Kemudian lagi berputar siklus begitu ya. Jadi panasnya dibawa oleh air, airnya akan mengalir dari atas ke bawah berputar gitu. Contoh yang lain adalah ini. Nah, ini ada suatu rongga kemudian diberi pewarna. Ketika diberi panas dari bagian bawah, maka panas itu akan dibawa menuju ke atas dan merata. Nah, ini adalah proses konveksi juga. Jadi panasnya ikut berpindah bersama zatnya, gitu. Berbeda dengan yang konduksi tadi. Jadi definisi konveksi adalah perpindahan panas diikuti perpindahan zat. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, konveksi adalah proses angin darat dan angin laut. Kita lihat di sini, angin laut itu mengalir dari laut ke darat karena sena. Sedangkan angin darat, sumber angin itu dari darat menuju ke laut. Mengapa demikian? Ini terjadi perpindahan
karena perbedaan suhu. Kita lihat dari dingin menuju ke panas. Jadi juga saat angin barat dari dingin menuju ke panas. Mengapa sih yang saat siang hari itu di darat lebih panas? Karena di darat akan menyerap panas lebih cepat daripada di perairan. Nah, sedangkan saat malam hari daratan itu akan lebih cepat mendingin dibandingkan di lautan, sehingga pola alirannya menjadi seperti itu. Kita lihat ya. Selanjutnya kita membahas tentang radiasi. Salah satu contoh radiasi adalah kegiatan api unggun ini. Kita lihat di sini, nampak ada pancaran energi yang diterima oleh anak-anak di sekitar api unggun ini. Contoh radiasi yang lain adalah saat kita menggunakan handphone, itu juga ada radiasi yang menuju ke mata kita, bahkan ke otak kita. Begitu juga saat menggunakan laptop atau komputer. Jadi apa itu radiasi? Radiasi merupakan energi melalui materi atau logam dalam bentuk panas, partikel atau gelombang elektromagnetik atau cahaya dalam bentuk foton dari sumber radiasi. Jadi untuk sumber radiasinya ini ya, api unggun, handphone, laptop. Contoh radiasi yang lain adalah berikut. Radiasi sinar matahari melalui ruang hampa menuju ke bumi. Jadi meskipun melalui ruang hampa, radiasi itu bisa terjadi. Nah, kalau di sini kita lihat panas dari sinar matahari itu sebagian diserap bumi, sebagian lagi dipantulkan ke luar angkasa. Ini gambaran yang lain. Jadi panas dari matahari itu, radiasi mataharinya akan diserap oleh atmosfer bumi, sebagian lagi dipantulkan ke angkasa. Nah, ketika di udara banyak gas karbon dioksida, maka pemantauan ke luar angkasanya itu banyak yang terjadi kegagalan sehingga bumi menjadi lebih panas. Kita akan bahasnya lebih lanjut pada topik itu sendiri nanti ya. Oke, kita mulai dari tiga kejadian ini. Ada konduksi, konveksi, radiasi. Jadi radiasi adalah dari pancaran panasnya ya. Kalau konveksi dari aliran panasnya. Kalau konduksi adalah melalui hantaran. Ini adalah pancaran. Oke, jadi pahami ya. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Ya, langkah berikutnya orientasi masalah sudah Ibu berikan di sini. Nanti lembar LKPD Ibu bagikan. Silakan kalian bekerja untuk mengisi lembar LKPD-nya. Dimulai dari orientasi masalah. Orientasi masalah kita apa? Tentang kepindahan kalor. Kepindahan kalor itu ada berapa? 3. Nah, dari 3 itu kamu kupas. Silakan kelompok 1 mengambil untuk konveksi. Kelompok 2 menggunakan konduksi.
Sudah? Sudah ada kelompok kelompok 3. Kelompok konduksi ya. Kelompok konduksi. Jadi menamakan kelompoknya kelompok konduksi, radiasi dan kelompok konveksi. Ya silakan dikerjakan.
Ya, untuk membantu kamu itu punya gambar. Selain kamu untuk mengerjakan itu, biar menambah pemahaman kamu lebih ini lagi, punya gambar. Ya, konveksi. Katakan. Konveksi. Bagian kelompok konveksi, coba perhatikan yang di sini. Ini untuk membantu kamu, ya. Kemudian kelompok konsumsi kamu lihat. Nah, yang kamu perhatikan dari pengamatan sehari-hari, kalau misalnya wajan dipanaskan itu lama kelamaan menjadi panas. Panas itu terjadi karena apa? Adanya iya, perpindahan kalor. Terus zatnya bagaimana? Ikut tidak waktu perpindahan panas? Nah, itu kan jawaban kita kamu kan awal. Setelah kamu melakukan praktikum, kamu mengetahui sebenarnya. Berarti konduksi itu perpindahan zat itu seperti apa, dan zat itu apa berpindah atau tetap. Nah, itu kan. Nah, itu kamu nanti kamu pecahkan di situ di praktikumnya. Nah, untuk yang kelompok radiasi, kalau perhatikan. Apa yang terjadi dengan bumi kalau tidak ada matahari? Gelap. Terus apa lagi? Apa lagi? Adakah kehidupan? Tidak ada. Jadi bumi yang tadinya dingin setelah ada matahari akan menjadi hangat. Nah, saat ini kamu merasakan hangat tidak matahari? Hangat kan? Nah, walaupun kita di dalam ruangan, tapi kita masih bisa merasakan panasnya sinar matahari karena
disetrika. Tadinya bajunya dingin, setelah disetrika menjadi panas. Menurut kamu peristiwa apa nih? Yo, konduksi apa konveksi? Wah, itu berpindah tak panas yo? Berpindah kan? Dari setrika menuju baju tadi digosok. Akhirnya bajunya menjadi panas. Ada zat tak yang mengalir di situ? Nah, kalau ada zat yang mengalir itu termasuk apa? Konveksi. Jadi kamu pahami peristiwa sehari-hari. Nih, untuk membantu kamu mengerjakan LKPD-nya. Untuk membantu kamu. Nah, ini apa lagi? Ada kopi. Kopi apa susu ini? Nggak tahu ya. Ada kita bukan yang kuat ya. Siapa yang suka kopi? Siapa yang suka teh? Nah, kita tidak tahu apa ini jenis kopi, teh, atau susu atau apa lah. Tapi lihat asap yang ngumpul. Asap yang ngumpul. Nah, ngapa terjadinya asap ini naik ke atas? Apa yang menyebabkan itu? Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibu punya ini lagi. Nah, ini peristiwa apakah ini? Konveksi. Tadinya air dingin kan? Terus ada api. Lama-kelamaan apa yang terjadi pada air? Mendidih. Peristiwa ini mendidih. Terus bagaimana dengan molekulnya? Yang di dasar dengan yang di atas. Apa yang terjadi dengan molekul air? Artinya ada apa di situ? Ada? Coba cicipin. Iya, benar sekali. Jadi kamu amati. Jadi peristiwa-peristiwa yang ibu tampilkan ini membantu kamu untuk memecahkan permasalahan. Kalau yang masih bingung tentang apa itu polusi, apa itu konveksi, apa itu radiasi, zat apa saja yang mengalir atau yang tidak mengalir. Paham? Silakan. Yang tadi bingung kan cara kerjanya? Ya. Sudah? Sudah.
hanya jadi ini hanya ngalir. Lagi kita mulai presentasi ya, tiap kelompok untuk jatah 10 menit. Dan nanti disisakan 10 menit untuk kita refleksi dan ada sedikit tes, post testnya nanti di situ. Jadi 5 menit lagi kita presentasi tiap kelompok di 10 menit.
Ya 5 menit lagi kita presentasi. Ya, kelompok siapa yang mau maju duluan? Konstruksi kah, konveksi kah, atau kelompok radiasi? Di sini kayak presentasinya ya. Apa revisi gerak? Apa revisi gerak? Mana di sini juga dapat. Silakan. Siapa yang mau duluan? Belum? Di sini apa maju? Sudah. Dia dengar? Rangkuman maksudnya. Silakan kelompok konstruksi ya. Ya, silakan kelompok konstruksi perkenalkan. Dipilih kamu ya. Itu juga bilang ya, sini. Kalau sesat buka baju. Ditanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menyampaikan hasil dari presentasi. Yang pertama, mentega meleleh ketika terjadi penghantar panas. Yang kedua, terjadi perpindahan panas dari lilin ke sendok secara konduksi. Yang ketiga, sendok berfungsi sebagai konduktor. Yang keempat, lilin sebagai sumber kalor. Dan yang terakhir, mentega terjadi perantara penghantar panas. Yaitu yang pemecahan masalah yang dia peroleh, kelompok konstruksi peroleh itu dari konduksi. Jadi ada mentega atau lilin, ada sendok. Nah, kemudian apa yang terjadi pada lilin? Meleleh. Silakan kelompok lain bertanya. Ya, Cici kelompoknya konveksi ya.
membacakan lagi, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian menarik kesimpulan. Silakan hasil dari percobaannya. Ini saya akan membacakan hasil dari penyelidikan untuk mencari permasalahan yang diberikan. Terjadinya perpindahan kalor berupa konduksi antara merdeka lilin dan sendok, yang dimana hanya perantaranya yang dapat menciptakan panas dan padat partikelnya. Dan kesimpulan sesuai yang telah diperoleh dari kelompok kami yaitu konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Umumnya terjadi pada benda padat dan berbahan logam. Sama halnya pada praktikum yang dilakukan tadi antara sendok, mentega, dan lilin. Ada pertanyaan mengenai konduksi? Apakah sudah paham? Paham? Ya, jadi coba simpulkan. Konduksi itu apa? Dari kelompok kamu dulu. Menurut kamu. Peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Ya. Diulang lagi agak keras biar kelompoknya coba dengarkan. Ya, coba ulangi lagi. Ulangi lagi. Konduksi adalah peristiwa perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut.
berubah menjadi merah. Apakah ini sudah jelas? Ya, sudah tadi? Jadi, silakan simpulkan mengenai masalah konveksi, ya, kelompoknya konveksi. Diperjelas lagi. Jadi, konveksi merupakan proses perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain dalam gerak partikel bendanya, atau bisa disimpulkan lebih singkat lagi, konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat. Apa tadi? Jadi konveksi merupakan proses perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain dengan gerak-gerak partikel. Atau bisa dipersingkat lagi, konveksi merupakan perpindahan kalor yang diikuti oleh zat. Ya, konveksi adalah suatu proses perpindahan kalor yang diikuti oleh zat. Buktinya apa? Buktinya apa? Buktinya? Buktinya saat memanaskan air dan ditambahkan zat pewarna, saat air panas dan terjadi gelembung-gelembung, zat pewarna naik ke permukaan atas dan air mengalami perubahan warna. Itu berarti zat-zat di dalam air zat pewarna di dalam air mengikuti perpindahan kalor. Ya, betul. Ya, betul. Betul sekali. Jadi yang namanya beri aplaus dulu. Yang namanya perpindahan kalor secara konveksi itu, menurut teman kamu tadi, air yang bening kemudian berubah menjadi
Lanjut yang di bawahnya. Perpindahan panas secara radiasi merupakan perpindahan panas oleh gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan partikel radiasi. Terjadi pada semua benda pada suhu di atas 0 Kelvin dan dapat merambat pada ruang hampa. Contohnya dari berpindahnya panas secara radiasi adalah panas atau plasma hangat dari lilin atau api unggun yang sedang menyala. Jadi radiasi itu nampak dari apa dah dulu? Radiasi. Jadi tadi yang tadinya suasana dingin, jadi lama-lama menjadi itu. Kenapa dia panas di sekelilingnya? Ada dah perpindahan? Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya unggun. Nah, kamu amati api unggun. Ya. Lama-lama orang-orang yang duduk di sekitar api unggun lama-lama menjadi. Nah, silakan siapa yang mau bertanya mengenai radiasi? Kami dari kelompok berfungsi ingin bertanya, faktor apa saja yang mengaruhi adanya perubahan kalor secara radiasi? Faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi? Ya. Ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perpindahan kalor secara radiasi? Ya, silakan. Ya, mulai kelompoknya radiasi sekarang. Jawab pertanyaan semuanya. Faktor-faktor. Faktor-faktor yang terjadi pada lilin yang mengalami radiasi. Lilin menyala, terjadi perpindahan panas konveksi saat suhu lilin terbakar dan perpindahan konveksi saat api pada suhu mendekati lilin. Lilin akan mencair sehingga terjadinya perpindahan panas radiasi saat kita mendekatkan tangan kita ke lilin dan api pada lilin akan menghantarkan panas pada kami. Nah, seperti itu ya. Jadi ada lilin, ada panas. Ya, mendekatkan panas. Jadi lama-kelamaan tangan tadi didekatkan ke dekat lilin akan semakin lama semakin panas. Nah, tapi itu terjadinya perpindahan kalor secara apa? Radiasi. Oke, terus. Dari kesimpulannya mengenai radiasi. Menurut kelompok kamu apa radiasi itu? Radiasi adalah energi yang terpancar dari materi atom dalam bentuk partikel atau gelombang. Ya. Sekarang untuk memantapkan analisa yang kamu peroleh, silakan duduk. Terima kasih.
perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Benda yang bersuhu tinggi akan turun suhunya, sedangkan benda yang bersuhu lebih rendah akan naik suhunya sampai kondisi kedua benda itu seimbang. Maksudnya, ketika suhu kedua benda sama besar. Proses perpindahan kalor berlangsung dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan kita ambil sebatang kalor kecil lalu dimakan di salah satu ujungnya seperti yang ditunjukkan. Beberapa lama kemudian ujung yang lain akan terasa panas. Panas yang diterima oleh salah satu ujung batang dihantarkan ke ujung batang lain. Ini peristiwa perpindahan panas semacam ini dinamakan konduksi atau hantaran. Ketika ujung batang dipanaskan, api menyebabkan molekul-molekul dan elektron-elektron bebas di ujung batang ini bergerak cepat dan menumpuk tetangga-tetangga mereka. Akibat tumpukan ini, tetangga-tetangga mereka akan bergerak lebih cepat dan akan menumpuk tetangganya yang lain. Peristiwa ini akan terus berlangsung sampai seluruh molekul dalam batang bergerak cepat. Naiknya kecepatan molekul berarti naiknya energi kinetik tiap molekul. Akibatnya suhu batang akan naik. Baik buruknya suatu batang menghantarkan panas sangat tergantung pada struktur molekul. Benda yang mempunyai banyak elektron bebas merupakan penghantar yang baik atau disebut konduktor, karena elektron ini sangat membantu dalam proses tumbukan. Jadi perpindahan kalor secara konduksi. Pada umumnya benda yang bersifat konduktor adalah logam, yaitu perak, tembaga, aluminium, dan besi. Benda yang suka sekali menggunakan panas dinamakan isolator atau penghantar yang buruk. Contoh isolator adalah wol, kayu, kertas, dan udara. Cara menggunakan penghantar yang buruk sedangkan udara merupakan penghantar yang sangat buruk. Saat berpori juga mempunyai lubang-lubang dalam, karena itu saat berpori merupakan penghantar panas yang buruk. Wol, bulu binatang, dan lain-lain merupakan penghantar yang buruk karena mempunyai lubang udara di dalamnya. Sekarang mari kita akan hitung besar laju perpindahan kalor secara konduksi. Anggap sebuah batang pada 2 suhu yang berbeda. Berdasarkan hasil eksperimen diperoleh bahwa laju perpindahan kalor atau banyaknya kalor yang berpindah tiap detik sangat tergantung pada yang pertama, perbedaan suhu, yaitu delta T. Makin besar perbedaan suhu kedua panas, makin cepat perpindahan kalornya. Yang kedua, ketebalan dinding. Makin tebal dinding, makin lambat perpindahan kalor. Ketiga, luas permukaan. Jadi makin luas permukaan benda, makin cepat perpindahan kalornya. Sedangkan yang keempat, konduktivitas thermal zat. Makin besar konduktivitas thermal atau kemampuan menghantarkan kalor dari suatu zat, maka makin cepat perpindahan kalor. Secara matematis kita tuliskan laju perpindahan kalor setiap detik yang Q per T itu sama dengan K kali A kali delta T bagi D. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang setrika. Sedangkan pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Berikutnya kita akan mempelajari perpindahan kalor secara konveksi. Walaupun cairan dan gas bukan konduktor yang baik, mereka dapat memindahkan kalor lebih cepat melalui suatu proses yang dinamakan konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui pergerakan molekul-molekul secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konveksi, molekul bergerak hanya pada jarak yang pendek saja dan energi dibawa melalui tumbukan. Sedangkan pada konveksi, energi dibawa oleh molekul yang bergerak cukup jauh. Ada 2 jenis konveksi, yaitu konveksi alami dan konveksi paksa.
Pada konveksi alami, perpindahan molekul terjadi secara alami berdasarkan perbedaan massa jenis. Misalnya ketika kita memanaskan air yang dipanaskan massa jenisnya lebih kecil sehingga akan mengalir ke atas. Sebaliknya air yang lebih dingin akan mengalir ke bawah. Pemanasan air seperti ini akan berlangsung terus-menerus hingga seluruh air yang hendak kita panaskan mencapai suhu yang sama. Pada konveksi paksa, konveksi jenis ini fluida atau cairan atau gas yang telah dipanasi dipaksa untuk bergerak ke tujuan tertentu. Misalnya udara panas dari sebuah pengering rambut diarahkan ke rambut untuk mengeringkan rambut. Kalau yang berpindah secara konveksi dalam suatu fluida sebanding dengan luas permukaan A dari benda yang bersentuhan dengan fluida dan selisih suhu antara fluida dengan benda yang Q/T. Secara matematis kita tuliskan Q/T sama dengan H kali H kali delta T, dengan H adalah koefisien konveksi yang nilainya bergantung pada bentuk dan kedudukan permukaan. Konveksi banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya peristiwa konveksi yang menghasilkan angin darat dan angin laut. Pada siang hari yang panas, daratan lebih cepat panas dibandingkan dengan lautan. Udara panas di atas daratan akhirnya naik karena massa jenisnya berkurang dan udara dingin dari laut tertiup ke daratan, maka terjadi angin laut. Pada malam hari, daratan lebih cepat dingin daripada air laut sehingga udara di atas lautan lebih hangat. Akibatnya angin tertiup dari daratan ke laut ini disebut angin darat. Pemanfaatan konveksi dalam kehidupan sehari-hari terdapat pada sistem pendinginan mobil, radiator, ini radiator ya, pembuatan cerobong asap dan lemari gas. Selanjutnya perpindahan kalor secara radiasi. Berbeda dengan konduksi dan konveksi yang membutuhkan satu antara, radiasi merupakan bentuk perpindahan energi kalor yang tidak membutuhkan materi pelantara. Semua bentuk kehidupan di bumi sangat tergantung pada energi dari matahari. Energi ini dibawa ke bumi dengan kecepatan cahaya melalui radiasi. Rasa hangat yang kita terima dari api juga sebagian besar berasal dari radiasi. Radiasi kalor tidak hanya diberikan oleh matahari atau benda bercahaya saja. Semua benda yang mempunyai suhu akan memancarkan energi radiasi kalor. Permukaan yang kita dan kusam adalah penyerap kalor radiasi yang baik sekaligus pemancar radiasi yang baik. Permukaan yang putih dan mengkilap adalah penyerap kalor radiasi yang buruk sekaligus pemancar. Kayaknya satu, berarti itu merupakan benda hitam sempurna, dan T adalah suhu mutlak, yaitu dinyatakan dalam Kelvin. Tegangan kalor dimanfaatkan untuk efek rumah kaca, termos, panel surya, dan detektor kalor. Orang yang bersembunyi di balik semak dapat dideteksi. Orang yang bersembunyi di balik semak dapat dideteksi dengan alat detektor kalor. Oke, pada bagian selanjutnya kita akan masuk pada bagian pembahasan soal yaitu soal yang pertama. Sebuah kotak styrofoam dipakai untuk menyimpan minum. Yang ini tadi Ibu simpan di awal ya, tentang pemuaian. Nah sekarang silakan maju, siapa yang pengen maju. Tulis di papan tulis dari yang pertama tadi, rumusan masalah yang pertama. Kelompoknya radiasi pengen coba, silakan mewakili. Ini yang perumusan masalah yang di awal ya. Kita hendak menghitung berapa besar perpindahan kalornya yang diterima. Jangan lupa kalau setiap
konduksi dan radiasi ini kita bisa menghitung kalor yang dilepaskan, kalor yang diterima, ya, dari lingkungan. Jadi kamu bisa memahami berapa kalor yang diserap, berapa kalor yang diterima dari proses perpindahan kalornya, dari proses konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu tujuannya itu. Ini kamu memahami ya. Yang peristiwa pertama yang ada kaca jendela itu apa? Konveksika, konduksika, atau radiasi? Apa? Konduksi. Dingin memiliki luas dinding total termasuk tutupnya 0,8. Sudah? Ya, itu ya dari yang punya temanmu. Nah sekarang kita refleksi dulu apa yang kamu rasakan saat kamu belajar tadi. Adakah peningkatan pemahaman kamu dari sebelum kamu memahami tentang perpindahan kalor? Setelah belajar apa yang kamu dapatkan? Apa yang kamu rasakan? Kuat suaranya? Hah? Ketahui dia jenis dan kalor. Bagaimana perasaannya? Apakah senang? Ada semangat tak belajarnya? Apakah kamu senang dengan model pembelajaran seperti ini? Untuk kedepannya apa yang tak kamu lakukan lagi? Apa tetap seperti ini? Atau kau pindah lagi modelnya? Ada rasa kepuasan kamu setelah belajar? Ada tingkat pemahaman kamu untuk memahami materi ini? Kamu bisa memahami materi konduksi, konveksi, dan radiasi melalui percobaan. Apakah kamu bisa menganalisa itu setelah melakukan proses? Kamu praktikum, kemudian kamu presentasi, kemudian kamu menyimpulkan. Bisa ya? Dari yang kelompok-kelompok tadi kan sudah bisa ya? Radiasi, seperti apa radiasi, seperti apa konduksi, seperti ada apa? Konveksi. Jadi untuk berikutnya, pemahaman yang harus kamu lakukan, kalau sebelum belajar, biasakan literasi dulu. Baca dulu di rumah, ini materinya tentang apa? Jadi kamu sudah